Hello and welcome back to channel The Official Auto bersama saya Hafid. Mobil bersunroof tentunya punya pesona tersendiri. Nuansa mewah tentu saja terpancar begitu jelas. Wajar, mobil yang memiliki kaca geser di atap ini biasanya masuk di segmen premium. Tapi kini, pabrikan otomotif telah membenamkannya di mobil-mobil yang lebih terjangkau. Tujuannya tentu agar konsumen semakin tertarik untuk membelinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas 6 mobil yang memiliki sunroof dengan bandrol tak sampai 400 jutaan. Bahkan ada yang nilainya setengah dari 400 juta. Tapi bukan mobil Jepang atau Eropa, melainkan brand dari Korea Selatan dan Tiongkok. Apa saja itu? Ikuti terus video ini. First up, kita punya Kia Picanto GT Line. Yap, city car bergaya sporty ini punya fitur komplit, termasuk sunroof. Di segmennya, belum ada kompetitor yang memasang perangkat sama sepertinya. Bandrolnya nggak sampai 250 jutaan. Memang harga segitu terbilang cukup tinggi untuk mobil mungil yang memiliki mesin berkapasitas 1,2 liter. Tapi kalau menilik kelengkapannya, patut diadu. Sektor penerangan sudah menganut full LED, baik semua yang terpasang di depan maupun di belakang. Spion pun juga memiliki kemampuan elektrik termasuk pelipatannya. Apalagi tambah heater yang mencegah pengembunan pada kaca spion. Masuk ke dalam, material kulit sudah membalut interior. Soal kenyamanan, terdapat layar sentuh 7 inci yang dapat dihubungkan ke smartphone. Bisa pakai Bluetooth, Android Auto, atau Apple CarPlay. Bagaimana dengan performa? Di balik mesin 1,2 liter 4 silinder, terdapat power yang mencapai 84 PS dan torsi 122 Nm. Cukup untuk melesatkan mobil dengan cepat dan kencang. Seluruh daya disalurkan ke roda melalui dua pilihan transmisi, manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Masih dari brand yang sama ada hatchback Rio yang ukurannya lebih besar dan memiliki sunroof. Di logo mulai 270 jutaan. Secara dimensi, ia bertarung dengan beberapa model yang familiar di Indonesia. Sebut saja Toyota Yaris dan Honda Jazz. Soal kelengkapan fitur jangan ditanya. Layaknya Picanto tadi, sektor penerangan sudah pakai LED semua. Bahkan lampu utamanya punya fungsi tambahan berupa B-Function, Auto Light, Delay Function, dan Static Bending. Kemudahan juga disajikan untuk penggunanya. Teknologi keyless yang digabungkan dengan start-stop button sudah bisa ditemukan padanya. Nah, soal kenyamanan, Anda akan disuguhkan head unit 7 inci yang punya konektivitas layaknya Picanto. Namun, ini masih ditambah voice recognition atau perintah suara. Belum lagi AC-nya yang sudah menganut teknologi auto climate control yang membuat seluruh penumpang semakin nyaman. Ngomongin performa, mungkin Rio ini nggak spesial-spesial amat. Bahkan kalah dengan pesaingnya yaitu Toyota Yaris dan Honda Jazz. Bisa jadi karena kapasitas mesinnya yang 1,4 liter. Ia mampu menghasilkan tenaga hingga 100 PS dan torsi 133,3 Nm. Anda pun bisa memilih antara transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Masuk ke model 3 ada pendatang baru di Indonesia, yakni Morris Garage atau yang disingkat dengan MG. Brand ini berasal dari Cina dengan membawa DNA dari Inggris. Model pertama yang dihadirkan yakni ZS berupa SUV. Varian teratasnya yakni Ignite dipilih untuk membawa perangkat sunroof. Bertarung di segmen SUV, kelengkapan fitur terbilang cukup oke. Bandrolnya pun cukup kompetitif yakni 289 juta. Menariknya, bukan sekedar sunroof yang dipasang, melainkan panoramic sunroof, sehingga penampilannya semakin elegan. Perangkat yang memberikan nuansa lebih mewah sekaligus fungsionalitas terbaik. Bagaimana tidak, pencahayaan alami tersaji untuk seluruh penumpang yang ada di dalam mobil. Walau begitu, sepertinya MG menghemat dengan mengurangi spesifikasi di beberapa area. Contohnya lampu yang masih pakai halogen, sementara beberapa saingnya sudah menggunakan LED. Walau begitu, tampilnya tetap dijaga berkat grafis daytime running light yang apik. Kabinnya terlihat unik berkat komposisi warna. Jok dibalut kulit coklat, sementara dashboard dan beberapa area diberikan aksen perak dan karbon. Namun kekurangan pada beberapa sektor itu dibayarkan dengan fitur lain, seperti cruise control dan head unit yang dapat terhubung ke smartphone. Akses mobil juga sudah keyless. Soal keselamatan, MG pun tak main-main. Tersimpan 6 airbag yang siap melindungi seluruh penumpang termasuk di baris belakang. Lanjut ke performa, ia memakai mesin 1,5 liter tanpa turbo. Ya, tidak fantastis, tapi tidak mengecewakan. Tenaganya 114 PS dan torsi 150 Nm. Harusnya, torsi sebesar itu sangat mendukung di jalan padat karena akselerasinya yang instan.
Khusus mobil ini cuma tersaji dalam transmisi otomatis 4 percepatan. Masih dari negeri Tiongkok, kita punya DFSK Glory i Auto. Harga memang sudah berada di atas 300 juta, tapi fitur-fiturnya menjadi senjata utama untuk konsumen Indonesia. Sebelum ke performa, kita bahas fitur dulu. Ya mirip-mirip Kia, lampu LED sudah tertanam di berbagai sektor. Ketambahan saklar otomatis dan pengatur ketinggian cahaya. Fitur lainnya yakni power backdoor dan sensor kaki. Memasukkan barang pun ke belakang jadi lebih mudah. Senjata utama Glory i Auto adalah voice command, yakni iTalk. Perintah suara yang nggak cuma mengontrol audio atau telepon, tapi juga fitur mulai membuka sunroof, mengatur jendela, hingga pengaturan AC. Walau memang harus pakai bahasa Inggris. Makin lengkap kenyamanannya karena jok depan sudah elektris. Ditambah kamera 360 untuk memudahkan parkir dan vehicle running recorder untuk memastikan keselamatan di jalan. Nah, urusan mesin cukup gokil, 1,5 liter 4 silinder yang disokong turbo. Alhasil tenaganya 150 PS dengan torsi 220 Nm. Jambakan akselerasinya bakal terasa banget ketika pedal gas ditekan dalam-dalam secara tiba-tiba. Penyaluran daya pun mempercayakan model CVT (Continuously Variable Transmission) yang terkenal kehalusannya, meski memang tidak terlalu responsif. Bermain di level yang sama dengan DFSK Glory i Auto, ada Wuling Almas Exclusive, yakni model 5-seater yang dibanderol 331,8 juta dan model 7-seater seharga 341,8 juta. Paling mahal tentunya sudah pasti harus memenuhi ekspektasi konsumen. Selain ada panoramic sunroof, lampu utama sudah LED termasuk daytime running light-nya. Akses smart key dan start stop button dapat ditemukan padanya. Kurang lebih mirip-mirip DFSK Glory i Auto, walau memang tak tersedia power backdoor. Kehebatannya sih di dalam kabin. Ada layar sentuh berukuran 10,4 inci, cukup besar, bertengger di konsol tengah. Perangkat ini terhubung dengan speaker dari Infinity sebanyak 9 buah, dan dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Paling mantap yakni perintah suaranya, yakni WIN, Wuling Indonesian Voice Command. Kalau mobil DFSK menggunakan bahasa Inggris, WIN ini sudah menerima bahasa Indonesia. Jantung pacu pun menganut komposisi 1,5 liter turbo. Ekstraksinya tidak begitu fantastis, hanya 142 PS dan torsi 250 Nm. Transmisi pakai CVT juga. Model terakhir, kita kembali lagi ke pabrikan Korea Selatan. Dan lagi-lagi ini dari Kia. Ia adalah Seltos varian EX Plus. Dia jadi yang paling mahal dengan bandrol 355 juta. Walau memang kalau dikomparasi dengan Wuling dan DFSK agak kurang sebanding. Tapi kalau dikomparasi dengan model mainstream, sebut saja Honda HR-V, nggak bakal kalah untuk diadu. Sunroof elektrik melekat, tapi sayangnya bukan panoramik. LED juga tersemat di seluruh lampu dan punya saklar otomatis, termasuk juga smart key. Dalam kabin tersebar material kulit dari bangku sampai setir. Kesannya mewah banget. Head unitnya punya voice command, ya mirip-mirip Rio. Tapi safety jangan ditanya, ada 6 airbag. Bahkan kontrol stabilitas elektronik dan pengaturan mode traksi tersedia di dalamnya. Bagaimana dengan mesinnya? Masih pakai mesin 1,4 liter tapi didukung turbo. Torsi pun menjadi meningkat 242 Nm dengan tenaga 140 PS. Ya memang nggak besar-besar banget, tapi pamor Kia mungkin bisa menggoda Anda. Seluruh tenaga pun disalurkan melalui transmisi otomatis kopling ganda atau dual clutch transmission 7 percepatan. Nah itu dia tadi 6 mobil bersunroof berasal Korea Selatan dan Tiongkok. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komen dan jangan lupa untuk like, subscribe channel di Official Auto dan Carvaganza. Nantikan video-video kami lainnya. Sampai jumpa.